Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya kami ingin mempresentasikan mengenai project UAS kami tentang membuat pitch deck dari perusahaan kami yaitu Sinholmes. Sebelumnya perkenalkan diri saya Muhammad Fajar, MPM 1917051014 dan teman saya Siver Giofre Kalele dengan MPM 1917051064. Terima kasih Fajar. Sekarang saya akan melanjutkan mengenai agenda pembahasan kami hari ini. Kami akan menjelaskan mengenai problem, solution, target customer, market size, impact, competition, monetization, team, dan future strategi dari perusahaan kami. Pertama, saya akan menjelaskan tentang kami. Kami merupakan perusahaan yang menyediakan layanan food subscription yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan makanan sehat dan bergizi setiap harinya. Kami percaya bahwa dengan menyediakan pilihan makanan yang sehat dan bervariasi, kami dapat membantu masyarakat untuk menjalani gaya hidup yang lebih sehat dan aktif. Permasalahan yang muncul sebelumnya adalah satu, gaya hidup yang sibuk dan terburu-buru seringkali membuat masyarakat sulit untuk mempersiapkan makanan sehat sendiri, sehingga mereka cenderung membeli makanan cepat saji yang kurang sehat. Yang kedua adalah masyarakat seringkali kesulitan menemukan makanan sehat yang tersedia di toko kelontong atau restoran, terutama di kota-kota besar. Yang ketiga adalah banyaknya masyarakat yang tidak memiliki waktu atau kemampuan untuk memasak sendiri, sehingga mereka terpaksa untuk mengeluarkan uang lebih ketika membeli makanan siap saji yang kurang sehat. Yang keempat adalah kemasan makanan yang tidak dapat diurai seringkali menjadi masalah karena dapat menyebabkan sampah plastik yang banyak dan merusak lingkungan. Berikut merupakan servis-servis yang diberikan oleh perusahaan kami. Yang pertama adalah pada bagian kesehatan, kami menyediakan layanan food subscription yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan makanan sehat dan bergizi setiap harinya. Lalu yang kedua, realitas, kami menyusun menu yang sehat dan lezat setiap minggu dengan bantuan tim gizi dan chef profesional kami. Lalu kami memberikan juga kesegaran lokal, di mana kami bekerjasama dengan petani lokal untuk memastikan bahwa makanan yang kami sediakan selalu berkualitas tinggi dan segar. Lalu selanjutnya adalah kemudahan. Kami mengirimkan makanan yang sudah disiapkan rumah atau kantor pelanggan setiap harinya, sehingga pelanggan dapat dengan mudah menikmati makanan tanpa harus membuang waktu dan tenaga. Yang kelima adalah fleksibilitas. Kami menyediakan layanan pesanan makanan untuk acara-acara khusus juga, seperti pesta, rapat, atau acara lainnya. Customer yang kami targetkan adalah masyarakat umum yang ingin menjalankan gaya hidup yang lebih sehat dan aktif. Kami juga menyediakan untuk acara-acara. Lalu kami juga menyediakan layanan ini kepada pelanggan dari berbagai usia, terutama yang sibuk dan tidak memiliki waktu untuk kemampuan untuk memasak sendiri. Kami juga menargetkan para profesional muda yang ingin menjalani gaya hidup sehat, tetapi seringkali tidak memiliki waktu untuk mempersiapkan makanan sehat itu sendiri. Lalu kami juga menyediakan layanan untuk perusahaan-perusahaan yang ingin menyediakan makanan sehat untuk para karyawannya. Market size, ukuran food subscription market dapat bervariasi, dapat bergantung pada jenis food subscription tertentu dan lokasi geografis. Namun, food subscription market ini telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun yang terakhir, didorong oleh meningkatnya permintaan konsumen akan pilihan makanan yang nyaman dan beragam, serta munculnya teknologi baru dan model bisnis yang memudahkan perusahaan untuk menawarkan layanan food subscription. Ada sejumlah jenis layanan food subscription yang tersedia, termasuk layanan pesan antar makanan, layanan paket makanan, dan layanan kotak makanan. Masing-masing jenis layanan ini memiliki dinamika dan pasarnya sendiri yang unik, dan ukuran pasar untuk setiap jenis layanan dapat bervariasi, tergantung pada faktor-faktor seperti permintaan konsumen, persaingan, dan harga. Impact dari perusahaan kami yang positif adalah untuk membantu masyarakat menjalani gaya hidup yang sehat dan aktif, dan menyediakan makanan sehat dan bergizi. Lalu kami bertujuan untuk mengurangi sampah plastik yang dihasilkan dari kemasan makanan yang tidak dapat diurai, untuk menyediakan makanan yang dikemas dalam kemasan yang dapat diurai. Lalu kami juga membantu petani lokal untuk menjadi salah satu pembeli bahan makanan yang dihasilkan oleh petani tersebut.
Kami juga membantu orang-orang yang sibuk dan tidak memiliki waktu atau kemampuan untuk memasak sendiri dengan menyediakan layanan food sufficient yang memudahkan. Impact yang mungkin negatif adalah kami dapat membuat masyarakat tergantung pada layanan food sufficient sehingga mereka kehilangan kemampuan untuk memasak sendiri. Kami juga mungkin menghasilkan sampah yang dihasilkan pada kemasan yang tidak dapat diurai, terutama apabila perusahaan kami tidak memiliki program pengelolaan sampah yang baik. Lalu kami juga dapat menyebabkan ketergantungan terhadap transportasi darat yang mungkin akan memiliki dampak negatif apabila kami tidak mengelola transportasi yang ramah lingkungan. Competition, ada sejumlah layanan food sufficient yang tersedia, termasuk layanan pesan antar makanan, layanan paket makanan, dan layanan kotak makanan. Masing-masing jenis layanan ini memiliki dinamika persaingannya sendiri yang unik. Tingkat persaingan di setiap pasar dapat sangat bervariasi tergantung pada faktor-faktor permintaan konsumen, jumlah pemain di pasar, dan kualitas serta keunikan dari penawaran. Beberapa pemain utama di pasar langganan makanan adalah Blue Apron, HelloFresh, dan Basket di ruang paket makanan, dan perusahaan seperti GrabHub, Uber Eats, dan DoorDash di ruang pengiriman makanan. Selain pemain besar ini, ada juga sejumlah pemain yang lebih kecil dan lebih khusus di pasar yang menawarkan layanan langganan makanan khusus seperti layanan kotak langganan yang berfokus pada jenis makanan atau kebutuhan diet tersebut tertentu. Selanjutnya, monetization akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Fajar. Oke, selanjutnya monetization. Pertama, layanan food subscription adalah jenis model bisnis di mana pelanggan bayar biaya reguler untuk menerima pilihan item makanan secara berulang. Layanan ini dapat ditawarkan oleh berbagai jenis termasuk pertanian, supermarket, perusahaan pengiriman makanan, dan perusahaan kit makanan. Kemudian ada beberapa cara agar layanan food subscription ini dapat dimonetisasi penawaran mereka. Salah satunya itu dengan pendekatan yang umum, seperti dengan membebankan biaya bulanan atau tahunan untuk layanan tersebut. Biayanya itu dapat didasarkan pada jumlah item yang termasuk dalam langganan, jenis makanan yang ditawarkan, atau faktor lainnya. Kemudian ada cara lain yaitu dengan misalnya layanan pengiriman makanan yang menawarkan item tambahan seperti minuman atau makanan penutup yang dapat dibeli pelanggan bersama dengan makanan mereka. Perusahaan paket makanan mungkin menawarkan kelas memasak atau layanan pendidikan lainnya kepada pelanggannya. Terakhir, layanan food subscription ini juga dapat menghasilkan pendapatan melalui kemitraan atau sponsor dengan perusahaan makanan atau barang konsumsi. Misalnya perusahaan paket makanan dapat bermitra dengan merek minyak goreng atau rempah-rempah tertentu untuk menawarkan diskon atau penawaran khusus kepada pelanggan untuk produk-produk tersebut. Dan secara keseluruhan, strategi monetisasi untuk layanan pelangganan makanan akan bergantung pada model bisnis spesifik. Kemudian selanjutnya tim dibagi jadi ada marketing, yaitu tim untuk mengelola strategi pemasaran yang efektif untuk menjaring pelanggan baru dan meningkatkan penjualan. Tim pemasaran terdiri dari profesi marketing manager, marketing research, dan public relations. Dan selanjutnya ada tim operasional, yaitu tim yang bertugas mengelola seluruh proses operasional yang terkait dengan layanan food subscription, seperti pemesanan makanan, pengiriman makanan, dan pengelolaan keuangan. Tim operasional terdiri dari profesi operation manager, logistik koordinator, dan finance officer. Dan ada tim kuliner, ini bertugas mengolah seluruh aspek yang terkait dengan pembuatan makanan, seperti menyusun menu, mempersiapkan bahan makanan, memasak makanannya, kemudian mengelola seluruh aspek yang terkait dengan kesehatan dan gizi makanan yang disediakan. Seperti menganalisis kandungan gizi, tim kuliner biasanya terdiri dari profesi seperti chef, sauce chef, dan kitchen staff. Kemudian ada tim desain. Tim ini bertugas untuk mengelola seluruh aspek yang terkait dengan desain visual yang digunakan oleh perusahaan seperti desain logo, desain kemasan, dan desain website. Tim desain terdiri dari profesi graphic designer, web designer, dan visual designer. Lanjut. Kemudian selanjutnya ada tim IT. Tim ini bertugas mengelola seluruh aspek yang terkait dengan teknologi yang digunakan oleh perusahaan, seperti mengelola sistem pemesanan, sistem pengiriman, dan sistem keuangan. Tim
IT ini biasanya terdiri dari profesi IT manager, software manager, dan sistem analis. Kemudian ada customer service. Tim ini bertugas mengelola seluruh aspek yang terkait dengan layanan pelanggan, seperti menangani keluhan pelanggan, memberikan informasi, dan membantu yang membutuhkan bantuan. Tim customer service biasanya terdiri dari profesi customer service representative, customer service manager, dan customer service supervisor. Selanjutnya, untuk ada tim kualitas. Di sini tim ini bertugas mengolah seluruh aspek yang terkait dengan kualitas layanan food subscription, seperti menjamin kualitas makanan yang disediakan, menjamin keamanan makanan, dan menjamin kualitas pelayanan. Tim kualitas biasanya terdiri dari profesi quality manager, quality assurance officer, dan quality control officer. Kemudian ada HRD. Tim ini bertugas mengelola seluruh aspek yang terkait dengan sumber daya manusia di perusahaan, seperti mengelola rekrutmen, pengembangan karir, dan kepegawaian. Tim HRD biasanya terdiri dari profesi seperti HR Manager, HR Officer, dan HR Supervisor. Selanjutnya di sini ada future prospect untuk masa depan. Di sini ada 3. Yang pertama itu ada ekspansi pasar dengan memperluas area efek yang diberikan oleh perusahaan Shin Holmes untuk menggapai customer yang lebih luas. Kemudian ada product verification, yaitu memberikan verifikasi makanan guna meningkatkan kepercayaan pembeli terhadap produk yang disediakan. Dan ada product innovation yang meningkatkan nilai tambah dengan menciptakan produk baru yang lebih unik dan inovatif sesuai dengan data request pelanggan. Oke, sekian dari presentasi kami. Kurang lebih mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.